Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Ramesa Abdianti dengan NIM B1B12304 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya membuat tugas video mata kuliah manajemen proyek yaitu menganalisis dan opini pembengkakan biaya. Dalam tugas video kali ini, saya akan menganalisis isu terkini yang cukup menarik perhatian, yaitu potensi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan dampaknya terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Beberapa waktu lalu, media ramai memberitakan adanya potensi peningkatan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Berita ini tentu menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran terutama mengenai sumber pendanaan tambahan dan dampaknya terhadap keuangan negara. Proyek kereta cepat ini yang diharapkan menjadi tonggak modernisasi transportasi di Indonesia. Awalnya diperkirakan menelan biaya sekian triliun rupiah. Namun berbagai faktor seperti pembahasan lahan yang lebih rumit dari perkiraan, perubahan desain, hingga dampak pandemi COVID-19 disinyalir menjadi penyebab utama potensi pembengkakan biaya ini. Jika potensi pembengkakan biaya ini benar terjadi dan tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin sebagian beban pendanaan tambahan akan ditanggung oleh APBN. Hal ini tentu dapat menimbulkan konsekuensi terhadap alokasi anggaran untuk sektor-sektor lain yang juga penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi isu ini dan langkah-langkah perbaikan apa yang dapat kita terapkan? Berikut ada pendapat pribadi saya. Menurut pendapat saya, potensi pembengkakan biaya proyek kereta cepat ini menjadi pengingat penting akan perlunya perencanaan proyek infrastruktur yang lebih matang dan komprehensif di masa depan. Beberapa solusi dan langkah perbaikan yang menurut saya perlu dipertimbangkan adalah yang pertama itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu lebih transparan dalam mengkomunikasikan rincian biaya proyek, perubahan-perubahan yang terjadi, serta justifikasi atas potensi pembengkakan biaya. Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga menjadi kunci penting. 2. Evaluasi dan audit independen. Melakukan evaluasi dan audit independen secara berkala terhadap proyek ini dapat membantu mengidentifikasi potensi inefisiensi dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. 3. Negosiasi ulang kontrak jika memungkinkan. Jika memungkinkan, pemerintah dapat melakukan negosiasi ulang kontrak dengan pihak kontraktor untuk mencari solusi yang lebih efisiensi dan mengurangi potensi beban biaya tambahan. Prioritisasi dan skala prioritas. Dalam kondisi keterbatasan anggaran, pemerintah perlu melakukan prioritisasi dan menentukan skala prioritas proyek-proyek infrastruktur. Evaluasi manfaat dan risiko jangka panjang dari setiap proyek menjadi krusial. 5. Penguatan perencanaan proyek di masa depan. Belajar dari pengalaman proyek kereta cepat, pemerintah perlu memperkuatkan proses perencanaan proyek infrastruktur di masa depan. Hal ini meliputi studi kelayakan yang lebih mendalam, analisis risiko yang komprehensif, serta mitigasi potensi masalah sejak dini. 6. Keterlibatan ahli dan masyarakat sipil. Melibatkan para ahli dan masyarakat sipil dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek infrastruktur dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tetap merupakan proyek strategis yang diharapkan memberikan manfaat besar bagi konektivitas dan perekonomian. Namun, penting
penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proyek ini dapat diselesaikan dengan biaya yang terkendali dan tidak membebani APBN secara berlebihan. Dengan perencanaan yang lebih baik, transparansi, dan langkah-langkah perbaikan yang tepat, kita harap proyek ini dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Demikian analisis dan pendapat pribadi saya mengenai potensi pembengkakan biaya proyek kereta cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.